Baik, Bapak Ibu, jumpa lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin ingin mengangkat Bapak Ibu judul kita, honorer K2 usia maksimal 46 tahun akan langsung diangkat jadi PNS ya. Ini merujuk kepada surat BKN nomor K.30N.23/4199. Informasi ini admin lansir dari unews.id, Bapak Ibu. Kita nanti bacakan beritanya, informasinya. Dan mudah-mudahan dengan informasi ini, paling tidak Bapak Ibu ini bisa memberikan pencerahan tentunya. Jadi menjelang penghapusan tenaga honorer di tahun ini, di ujung tahun ini, yang rencananya di 28 November 2023, pemerintah terus ya berupaya sedikit demi sedikit begitu Bapak Ibu menyelesaikan masalah status, kejelasan status dari teman-teman honorer. Salah satunya adalah, ini saya lansir sekali lagi dari unews.id, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pengangkatan tenaga honorer kategori 2, K2 menjadi PNS. Nah, pengangkatan ini diharapkan dapat memberikan pengakuan dan jaminan keamanan, kemudian keamanan kerja bagi tenaga honorer yang selama ini hanya bekerja dengan status tidak tetap. Betul ya? Karena honorer ya seperti statusnya tidak tetap, PTT. Nah, sebelum pengangkatan dilakukan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer kedua. Salah satunya adalah lulus uji seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi kategori 2 kalau sudah lulus ya pasti ya begitu. Harapan kita kan sebenarnya untuk kategori 2 tidak harus ada tes ya. Tetapi memang mekanisme harus begitu, jadi harus diikuti ya oleh teman-teman kategori 2 ini. Nah, selain itu, tenaga honorer K2 juga harus memenuhi persyaratan lain. Selain tadi ikut tes, juga ada persyaratan lain seperti ada batasan usia, kemudian kesehatan yang baik, dan rekam jejak yang baik selama bekerja sebagai tenaga honorer. Pengangkatan honorer K2 ini menjadi PNS diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, selama ini, banyak tenaga honorer yang bekerja dengan gaji yang rendah dan tanpa jaminan sosial, sehingga mereka rentan terhadap pemutusan kontrak kerja atau pengangkatan kembali pada status honorer yang tidak tetap. Nah, dengan menjadi PNS, mereka akan mendapatkan jaminan sosial dan hak-hak lain yang setara dengan pegawai negeri lainnya. Nah, kategori honorer usia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun dengan masa kerja 1 tahun diberikan hak istimewa untuk menjadi seorang PNS. Nah, tidak hanya di sini tidak hanya isu belaka. Hal tersebut memang tertuang dalam surat BKN nomor K26-N-23/4199 yang berisi tentang beberapa pedoman pengangkatan honorer jadi PNS. Nah, pada poin 1 huruf B ya yang saya bacakan tadi Bapak Ibu yang ini ya. Nah, di surat BKN yang ini yang nomor K26 ini di poin 1 huruf B menyatakan setidaknya ada 6 kriteria ya seorang honorer bisa menjadi seorang PNS. Saya izin bacakan Bapak Ibu. Jadi ada 6 kriteria untuk seorang honorer bisa menjadi seorang PNS. Yang pertama, usia paling tinggi itu 46 tahun dan paling rendah 19 tahun. Kemudian masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun sampai saat pengangkatan CPNS. Masa kerja secara terus-menerus. Nah, kemudian penghasilannya tidak dibiayai. Nah, ini Bapak Ibu penting nomor 3. Penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN APBD, gitu ya. Kemudian bekerja pada instansi pemerintah, dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes ini Bapak Ibu, ya. Jadi untuk kategori 2 ini ya tetap harus mengikuti tes TKD dan tes kompetensi bidang. Ini sepertinya untuk umum juga begitu ya Bapak Ibu. Tetapi paling tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang tidak bisa disamakan ya dengan bagi yang umum gitu Bapak Ibu. Mungkin ada kebijakan khusus ya terkait dengan tenaga honorer ini begitu.
Kemudian syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kendati demikian, apabila dilihat surat BKN ini kan surat BKN nomor K26 strip 30 N.234199 ini sebenarnya berlaku untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 ya. Nah, untuk kebijakan tahun 2023 masih menyesuaikan dengan aturan sebelumnya, yaitu tetap menggunakan sistem tes untuk menjadi PNS. Tapi yang sekarang untuk anggaran yang sekarang kan belum dibahas ya, belum keluar. Ya, mudah-mudahan ya segera BKN segera melakukan surat ya yang terbaru terkait tadi pernasiban kategori 2. Kalau bisa kan jangan ada tes lagi gitu ya Bapak Ibu, jangan ada tes kompetensi TKD dan TKB ini gitu ya. Tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Pengennya kan teman-teman begitu ya Bapak Ibu untuk kategori 2 ini. Tetapi kalaupun demikian ya mudah-mudahan nanti dalam proses mekanisme pelaksanaannya ini bisa dipermudah tentunya ya, bisa menjadi prioritas ya untuk kategori 2 ini gitu. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang diangkat menjadi PNS. Nah, selain itu, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS juga menimbulkan masalah terkait keadilan. Iya, tentu pasti. Ya, jadi kalau nanti juga kan di sini ada prioritas 1. Ini juga prioritas 1 juga belum selesai kan? Kemudian ada ya prioritas 2, prioritas 3 begitu. Termasuk prioritas 4 yang dari umum itu. Nah, honorer K2 ini masuk kemana? Nah, itu ya Bapak Ibu. Sejumlah honorer ya yang sudah bekerja dalam waktu yang lama dan memiliki kualifikasi yang baik belum tentu juga mendapat kesempatan yang sama dengan tenaga honorer yang baru bergabung. Contoh misalnya begini, saya ilustrasikan, ada tenaga honorer yang kerjanya sudah 25 tahun ke atas misalnya, sementara yang baru 1 tahun 2 tahun kalah sama yang baru masuk gitu, yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun. Nah, ini juga sebenarnya harus ada pemisahan, ada skala prioritas lah begitu ya untuk diangkat segera menjadi ASN PNS begitu Bapak Ibu. Nah, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Betul ya memang ya. Ini ya. Jadi mesti lebih bijak lah ya pemerintah dalam hal ini untuk mengangkat status teman-teman kita honorer ini, terutama yang kategori 2 ini ya. Jadi tenaga honorer kedua yang ingin diangkat menjadi PNS sehingga mereka dapat memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan. Itu aja Bapak Ibu ya, informasi ini terkait dengan honorer kategori 2 Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini untuk umur yang tadi maksimal 46 tahun ini akan langsung diangkat jadi PNS merujuk kepada ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Kalaupun surat BKN nomor K26 ini berlaku pada masanya 2013-2014, maka diharapkan pemerintah juga segera mengeluarkan surat terbaru terkait dengan honor K2 ini. Ya, jadi ada batasan umur yang tua 46 tahun. Ini juga mudah-mudahan menjadi prioritas untuk pengangkatan menjadi PNS ASN PNS begitu Bapak Ibu. Baik, itu aja ya. Terima kasih nih. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Ya, siap-siap. Mudah-mudahan tahun ini memang tahun yang sangat meresahkan sebenarnya ya tangga honornya. Jadi sebentar-sebentar honor, sebentar-sebentar honor begitu yang terus disampaikan di berbagai media terkait pernasiban honorer. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti ya, seperti apa solusinya begitu. Itu saja yang dapat admin sampaikan. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila paparannya kurang runtut begitu, tapi paling tidak ini bisa memberikan informasi bagi Bapak dan Ibu terutama honorer K2. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.